Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, nggak kerasa ya, sekarang kita udah menjumpai hari Minggu lagi. Ini berarti udah waktunya nih, kamu santai mendengarkan suara saya di sini yang akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat Pagar Kehidupan di hari Minggu. Nah teman-teman, tanpa banyak basa-basi, ayo sekarang posisikan diri kamu dengan posisi yang ternyaman, membuat diri kamu sendiri menjadi nyaman, rileks, dan santai ya. Tapi fokuskan diri kamu kepada curhatan yang akan saya bacakan kali ini, karena bisa jadi nih, masalah sahabat Pagar Kehidupan kali ini ada loh beberapa yang mirip dengan masalah kamu ya. Nah bagi kamu yang mungkin ingin curhat juga kepada saya, tapi bingung caranya bagaimana, jangan bingung. Caranya ada di bagian deskripsi, tinggal kamu ikuti saja pelan-pelan, nanti pasti bisa, oke? Langsung aja teman-teman, kita langsung membacakan yuk email curhatan pertama dari sahabat Pagar Kehidupan yang pastinya keren-keren banget. Email pertama ini cukup menarik nih teman-teman. Jadi begini, ada seorang sahabat Pagar Kehidupan yang memiliki kisah cukup pilu tapi unik. Loh, maksudnya apa tuh mas bro? Kok bisa disebut pilu tapi unik? Maksudnya gini, teman-teman, pernah nggak sih kamu bertanya dalam hidup, gimana ya caranya kita harus menerima orang yang mungkin punya masa lalu buruk? Gue cinta nih sama nih orang mas bro, tapi masa lalu dia kok mohon maaf nih, kurang terpuji gitu. Apakah boleh ya kita menerima kembali orang yang punya masa lalu kurang baik? Nah, kalau memang itu pertanyaan kamu, itu juga yang sedang ditanyakan oleh Muhammad Yusuf, penanya pertama kita di email curhatannya kali ini. Emailnya bunyinya seperti ini. Mas Aryan, kemarin saya mendengarkan video Pagar Kehidupan mengenai obat anti galau. Nah, di dalam video itu, Mas Bro mengatakan bahwa kalau kita tidak ingin galau, jangan berpikir untuk merubah orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah hanya bertoleransi atau meninggalkannya, bukan merubah. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Saya punya kekasih adalah yang dulunya seorang pelacur. Apa yang harus saya lakukan mas bro? Karena saya menyayangi dia, tapi saya tidak ingin merubah dia. Bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah saya mentoleransi dia atau justru meninggalkannya? Terima kasih, dan terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya cukup menarik nih teman-teman. Ini mungkin mewakili kamu semua sahabat Pagar Kehidupan yang punya percintaan kepada seseorang yang mohon maaf masa lalunya juga buruk. Nah Muhammad Yusuf ini pertanyaannya kurang jelas. Saya tidak tahu apakah dia jatuh cinta kepada pelacur atau dia jatuh cinta kepada seorang wanita yang dulunya pelacur. Ya, tapi kali ini nggak apa-apa. Saya akan menjawab dua skenario ini karena bisa jadi nih di antara kamu semua yang mendengarkan saya ada yang sedang mengalami ya permasalahan yang sama seperti Muhammad Yusuf ini. Sekarang, bagaimana seandainya kalau Muhammad Yusuf ini jatuh cinta kepada seorang perempuan yang mana dia mantan pelacur? Berarti dia bukan pelacur lagi. Boleh apa enggak? Jawabannya begini teman-teman. Masa lalu seseorang itu tidak ada yang baik. Sekali lagi. Masa lalu seseorang itu tidak ada yang baik. Enak aja mas bro, gua tuh masa lalu gak pernah ngapa-ngapain, jangan sembarangan kalau ngomong. Sabar. Maksud saya tidak ada yang baik itu bukan berarti kamu maksiat loh. Maksud saya, kita nih bisa sampai level yang setinggi ini, dulunya juga pernah salah kan? Dulunya juga pernah khilaf kan? Dulunya juga pernah bandel kan? Bener apa enggak? Nah, kalau memang dulunya kita pernah bandel, berarti kita nih semua, termasuk kamu, kita nih sebenarnya adalah produk dari masa lalu yang buruk. Betul apa enggak? Berarti kalau setiap orang punya masa lalu yang tidak baik, alias masa lalu yang buruk, berarti apakah boleh kita menghakimi orang lain dari masa lalu? Boleh apa enggak? Jawabannya tidak boleh. Yang harus kita jadikan sebagai penilaian adalah bagaimana sih orang itu di masa kini. Contohnya nih, Muhammad Yusuf. Dia punya kekasih, anggap saja mantan pelacur. Kalau dia sudah tidak jadi pelacur, apalagi sudah menunjukkan tobat gitu ya, kita tidak boleh lagi mengungkit-ungkit masa lalu dia. Yang harus kita lakukan adalah berikan cinta dan dukungan supaya dia menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang hijrah ke jalan yang benar 100%. Nah begitu juga dengan kamu nih. Mungkin di antara kamu ada ya yang sedang jatuh cinta kepada seseorang yang punya masa lalu buruk. Mungkin, mohon maaf nih, ada yang mungkin pasangannya pernah masuk penjara.
Ada yang mungkin pasangannya dulu di masa lalu pernah menghamili anak orang. Bagaimanapun buruknya, itu adalah masa lalu. Sekarang lihat dia bagaimana. Apakah sekarang dia sudah menjadi lebih baik? Ataukah hanya sekedar perkataannya aja yang baik mas bro, tapi sifatnya nggak beda sama sifatnya yang dulu. Nah sekarang kamu lihat, kalau memang dia yang sekarang itu berbeda dari dia yang dulu di masa lalu, ambil dia, hargai dia dengan cinta yang tulus. Tapi kalau dia tobatnya hanya di mulut sementara sifatnya masih menunjukkan yang sama seperti sifat dari dia yang dulu, mohon maaf, tinggalkan. Jelas ya? Jadi lihat dulu, dia ini benar-benar udah tobat atau tobat di mulut doang. Karena kebanyakan nih, kalau orang ingin mendapatkan cinta, perkataannya tuh selalu manis banget teman-teman. Gak ada orang yang pengen mendapatkan cinta, terus perkataannya busuk. Gak ada, iya kan? Nah makanya saya suruh kamu coba deh. Lihat dulu dengan mata kepala kamu sendiri. Apakah benar? Apakah benar tobatnya beneran tobat atau enggak? Kalau perbuatannya sinkron atau sama dengan tobatnya, amalnya bagus, ibadahnya bagus, ambil. Tapi kalau tidak, hanya ucapan manis doang, tinggalin. Ya, itu kalau seseorang punya masa lalu yang buruk dan katanya sudah bertobat. Nah, bagaimana dengan skenario kedua? Bagaimana kalau seandainya Muhammad Yusuf ini jatuh cinta kepada seorang pelacur yang belum tobat? Nah, bagaimana nih? Bagaimana seandainya kamu jatuh cinta kepada orang yang sudah jelas terbukti, mohon maaf, salah gitu ya? Jawabannya adalah, terserah kamu. Loh mas bro, kok jawabannya gitu? Terserah kamu, bener. Kalau memang pengen sakit hati, kalau memang pengen jatuh ke jurang yang dalam, ambil aja. Bener deh, ambil. Monggo, silahkan ambil. Tapi kalau sudah capek sakit hati, sudah capek punya drama percintaan yang mohon maaf noraknya bukan main, ya jangan diambil. Iya kan? Karena memang sudah terbukti salah, ya biarkan dia tobat dulu. Bener dulu, baru kita ambil. Dan dia tobat tidak bisa kita paksa, harus atas kesadaran sendiri. Ya. Jadi bagi kamu yang sekarang sudah punya calon pasangan yang salah, terserah kamu jawaban saya. Kalau memang pengen gitu ya, ngerasain sakit hati, hatinya teriris-iris, dipukulin pasangan gitu ya, pasangan kamu jalan sama orang lain, ya silahkan, monggo. Ya ambil aja. Tapi kalau nggak mau sakit hati, saran saya jangan sentuh dia. Cari yang baik, masih banyak di luar sana. Masuk akal kan? Nah itu dia. Nah, itu email pertama dari seseorang yang bernama Muhammad Yusuf. Gimana? Dari email dia aja kayaknya ada nih banyak di antara kamu yang mulai terbantu. Oh gitu tuh caranya kalau gue menghadapi situasi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke email kedua. Email kedua kali ini juga nggak kalah seru teman-teman. Teman-teman, ada nggak di antara kamu yang sampai detik ini belum tahu kira-kira bakat gue tuh apa? Dan keunikan diri gue tuh ada di mana ya? Ada nggak? Nggak peduli berapapun umur kamu sekarang gitu ya. Nggak peduli sekarang kamu laki-laki atau perempuan gitu. Pernah nggak mengalami sebuah pertanyaan besar, kira-kira bakat gue tuh apa sih? Dan cara nyarinya tuh gimana sih mas bro? Supaya kita tahu bakat kita di mana? Pernah bertanya seperti itu? Nah kalau memang pernah, ini juga yang ditanyakan oleh email berikutnya oleh seseorang yang bernama Selvi Arianti. Dia bertanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Aryan. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih, bagaimana ya caranya saya bisa mengetahui apa sih sebenarnya bakat ataupun kemampuan diri saya sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini cukup bagus. Kenapa? Karena banyak di antara kita semua, bahkan mungkin kamu nih yang sangat fokus mendengarkan saya masih bingung gitu. Apa sih bakat gue mas bro? Karena gue tahu betul, kalau seandainya gue menemukan bakat gue di mana, kayaknya gue lebih mudah deh untuk mencapai sukses. Betul. Orang yang sudah menemukan bakatnya di mana, itu akan jauh lebih gampang untuk meniti karir loh, dibandingkan orang yang belum tahu apa sih bakat dan talentanya. Nah pertanyaannya mungkin gini, kalau begitu mas bro, gimana ya cara gue bisa menemukan bakat dan talenta gue? Karena sampai sekarang mungkin saya belum nemuin nih bakat dan talenta saya di mana. Caranya adalah mudah. Saya cerita dulu ya, bagaimana saya bisa mengetahui talenta saya adalah di bidang berbicara. Jadi gini teman-teman,
Dulu sekitar tahun 2011-2012, saya suka banget mengunjungi portal yang namanya Kaskus. Ya, jadi dari dulu memang saya suka internetan. Nah, dulu ketika tahun 2011-2012, ada salah satu forum portal yang terkenal sampai sekarang namanya Kaskus. Ada nggak di antara kamu yang Kaskuser? Ada ya? Nah, tahun 2012 nih teman-teman, tiba-tiba Kaskus itu mengadakan pencarian DJ radio. Jadi DJ radio tuh kayak pembawa acara radio lah untuk Kaskus Radio. Jadi Kaskus Radio dulu sedang mencari pencarian DJ radio. Nah, tiba-tiba aja nih, saya pengen nyoba. Padahal teman-teman, saya waktu itu belum pernah loh ada yang muji bahwa suara saya tuh bagus ketika berbicara. Nggak ada, sama sekali nggak ada, tapi saya mengikuti suara hati aja untuk mencoba gitu. Percaya atau enggak, tiba-tiba saya diterima. Nah, ketika diterima, akhirnya disitulah awal dari pencarian jati diri saya mulai ditemukan. Akhirnya saya mulai siaran tuh, teman-teman. Begitu siaran pertama kali, groginya bukan main. Tapi yang namanya grogi, itu cara ngobatinnya cuma dilawan dengan perbuatan action aja kan. Akhirnya saya lawan grogi, saya siaran. Nah, begitu siaran itu, tiba-tiba banyak orang-orang yang kagum dengan cara saya berbicara. Cara saya berbicara dipuji, suara saya pun menurut mereka nyaman. Dari situ saya tahu, oh ternyata bakat saya adalah berbicara. Dari situ karir saya mulai dibangun sampai terbentuklah Pagar Kehidupan. Nah, dari sini coba, apa yang mungkin bisa kamu petik hikmahnya dari cerita saya tadi? Hikmahnya adalah begini, orang itu bisa menemukan di mana bakat dan talentanya hanya dengan mendengarkan suara hati kemana dia mau melangkah, itu dulu. Nomor 1, dengarkan suara hati kamu kemana dia mau melangkah. Yang kedua, setiap ada kesempatan apapun, diambil. Jangan takut, jangan grogi, jangan malu. Selama itu halal, diambil. Sekali lagi ya, yang pertama, ikuti suara hati kemana dia mau melangkah. Yang kedua, setiap ada peluang, diambil. Gak perlu takut, gak perlu malu. Selama itu halal teman-teman, ambil aja. Kayak saya tadi kan, saya nggak tahu nih bakat saya di mana, cuman suara hati saya bilang ambil tuh kesempatan, ambil. Nggak tahu mau diterima, ayo, nggak diterima ya udah gitu loh, coba aja dulu. Dari situ kan, tiba-tiba terbentuk sebuah hal yang merupakan, oh iya ya, gue tahu ternyata bakat gue di sini. Ketemu deh jati diri saya. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, dengarkan suara hati kemana kamu mau melangkah. Suara hati dulu dengerin. Yang kedua, ketika ada peluang apapun, diambil. Gak perlu takut, gak perlu malu. Selama itu halal, diambil. Nanti nih, begitu kamu menerima peluang atau melakukan banyak peluang, ada di antara itu semua yang mana kamu mendapatkan pujian. Nah, di antara semua pujian, coba, mana yang membuat kamu nyaman ketika melakukan hal yang dipuji orang tadi? Nah, hal yang nyaman dan mendapatkan pujian dari orang lain, itu yang sebenarnya ada bakat kamu di situ. Ya, jelas ya teman-teman ya? Jadi mulai saat ini, ayo, berapapun umur kamu selama masih hidup, cobain deh cara saya tadi. Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa. Masuk akal kan? Nah, itu dia caranya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke email ketiga nih teman-teman. Email ketiga ini juga keren banget loh. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang memang dia mengalami kebingungan. Kebingungannya kenapa? Karena kadang-kadang gini ya teman-teman, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, tapi lingkungan kurang mendukung gitu. Entah karena mungkin orang tua kita nggak percaya bahwa kita punya mimpi besar, bisa jadi juga, ya mohon maaf ya, kamu lahir di sebuah keadaan yang jauh dari pemikiran-pemikiran maju seperti yang ada di dalam kepala kamu. Sehingga impian kamu, cita-cita kamu kayaknya terkubur gitu, tidak bisa diwujudkan dengan mudah. Nah, pernah nggak kamu mengalami situasi seperti itu di mana pernah bermimpi besar tapi mimpinya dikubur lagi gitu hanya karena lingkungan yang kurang mendukung? Kalau pernah, kamu sama seperti seseorang yang bernama Raden Alan Wijaya. Raden Alan Wijaya ini punya pertanyaan bagus sekali. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Mas Aryan. Waalaikumsalam. Saya mau curhat nih Mas. Ini tentang mimpi dan harapan saya Mas Bro. Jadi gini. Saya itu tinggal di sebuah lingkungan yang kurang mendukung. Bahkan keluarga saya pun kayaknya hopeless atau tidak percaya dengan impian saya. Nah pertanyaannya adalah, apakah saya harus melanjutkan mimpi saya
atau saya harus merubah impian saya? Terima kasih, mohon jawabannya. Oke Raden, pertanyaan kamu nih bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini mewakili banyak orang. Banyak orang di sekitar saya, termasuk mungkin sahabat pagar kehidupan, yang pernah punya mimpi besar, tapi ya mohon maaf gitu ya, terpaksa dikubur lagi karena memang lingkungan kurang mendukung atau kurang mendapatkan dukungan dari keluarga. Nah pertanyaannya gini, kalau seandainya kita punya impian besar, namun lingkungan kurang mendukung, keluarga kurang mendukung, apakah kita harus tetap bermimpi yang sama atau mengganti impian kita dengan impian yang baru? Jawabannya adalah, impian tidak mungkin berubah. Yang berubah itu bukan mimpi. Kalau berubah namanya bukan mimpi lagi, namanya pelarian, bukan impian. Pelarian itu gini, kamu punya impian besar, tapi lingkungan tidak mendukung, keluarga juga tidak mendukung. Akhirnya karena keluarga tidak mendukung, lingkungan tidak mendukung, akhirnya cari impian baru. Itu bukan impian namanya, itu pelarian. Dan pelarian itu berbahaya. Loh, berbahayanya kenapa mas bro? Berbahayanya karena di dalam pelarian itu tidak ada cita-cita kamu. Dan di situ juga tidak ada impian kamu. Jadi semacam kayak sesuatu hal yang kalau kamu kerjakan tuh cuma sekedar, ya udahlah yang penting dapur ngepul. Ya udahlah yang penting keluarga setuju. Ya udahlah yang penting lingkungan mendukung. Ujung-ujungnya apa? Hidup kamu akan terasa hampa. Nah ingat, kehampaan diri itu salah satunya adalah ketika kita meninggalkan memenuhi suara hati. Kalau suara hati kita jauhi, kita tipu nih diri kita supaya menjauhi suara hati, itu jadi hampa loh. Pernah gak kamu ngerasa hampa? Nah hampa itu salah satu penyebabnya adalah karena kita menjauhi suara hati. Termasuk juga impian. Impian itu kan bagian dari suara hati. Kita tahu nih maunya apa. Itu namanya suara hati. Nah terus, kalau lingkungan dan keluarga kurang mendukung, apakah kita harus tetap bermimpi yang sama mas bro? Jawabannya iya. Impian nih jangan dirubah teman-teman. Tapi yang dirubah itu adalah diri kitanya. Loh maksudnya gimana? Kalau memang kita tahu nih, kalau impian kita tidak sejalan dengan lingkungan dan keluarga, ya udah, yang kita lakukan adalah hijrah. Hijrah itu adalah kau pergi dari lingkungan yang lama ke lingkungan baru yang lebih baik. Waduh mas bro, kasihan orang tua saya dong. Gimana sih? Masa saya harus ninggalin mereka? Anggap aja merantau, teman-teman. Jikalau umur kamu sudah di atas 18, kamu berhak untuk merantau mencari rezeki. Nah, hijrah ini yang harusnya dilakukan setiap orang loh. Kalau memang lingkungan kurang mendukung, orang tua kurang mendukung, yang harus kita lakukan bukan komplain, apalagi merubah impian. Jangan. Tetap impikan impian yang sama, tapi pindahlah ke lingkungan baru yang membuat kita bisa lebih fokus mencapai impian kita. Ya, jadi yang namanya impian itu nggak mungkin mudah. Kalau mudah namanya bukan impian. Kalau mudah namanya kenyataan, di depan mata udah ada. Kalau impian, berarti kita kan kayak mimpi tuh kalau dapet. Nah, karena mimpi, berarti harus susah untuk mendapatkannya. Ya. Jadi buat kamu sahabat pagar kehidupan yang punya pengalaman sama seperti Raden tadi, di mana impian kamu mungkin sedikit terkubur gitu ya. Gue mulai putus asa mas bro, gak mau lagi mencari impian gue, gak mau lagi mengusahakan impian gue. Kenapa? Karena lingkungan gue gak mendukung. Kalau memang itu masalah kamu, ayo hijrahlah. Di atas 18 tahun, kamu sudah berhak untuk merantau demi memenuhi impian kamu apapun itu. Ingat, impian itu tidak gampang, itulah disebut impian. Kalau yang gampang, namanya bukan impian, namanya kenyataan. Oke? Jadi saya dukung kamu 100% Raden untuk memenuhi impian kamu, berhijrahlah ke jalan yang lebih baik, di mana kamu bisa lebih fokus mengejar impian kamu. Jelas ya? Oke. Nah teman-teman, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa impian itu adalah tujuan hidup mas bro. Tapi ada juga orang yang mengatakan, mas bro, kayaknya tujuan hidup itu bukan impian deh. Kebanyakan orang nih, kalau menurut gue ya mas bro, mereka tuh salah mengejar tujuan hidup sampai banyak orang itu kehilangan arah. Nah, itu juga yang dikomplain atau diprotes oleh sahabat pagar kehidupan yang ingin curhat berikutnya di email curhatan dia. Orang ini bernama Jendol Zack. Wih, namanya keren. Jendol, kayak cendol ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas bro, langsung aja ya mas. Saya mau nanya nih. Apakah kita hidup di dunia ini cuman untuk mencari kekayaan dan kesenangan saja? Karena saya seringkali melihat hampir semua orang itu sibuk mencari dua hal tersebut, yaitu kekayaan dan kesenangan saja. Jadi mohon pencerahannya ya mas, supaya saya itu tidak salah jalan lagi. Terima kasih, Pagar Kehidupan, sukses terus. Oke, Cendol, ini sebenarnya sama seperti pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu. Saya pernah bertanya begini, kadang-kadang saya merasa mohon maaf muak ya, melihat orang yang melakukan banyak tipu daya teman-teman, hanya untuk satu hal yang bernama uang. Orang itu kerap kali melakukan segala sesuatu hal yang seolah-olah menjadi halal hanya atas nama keinginannya mendapatkan uang banyak. Dari situ saya mikir, apakah ini yang sebenarnya bisa membuat manusia menjadi bahagia? Setelah saya bertahun-tahun hidup, teman-teman, akhirnya saya menemukan sebuah hal yang disebut pencerahan. Pencerahan itu berkata dalam hati saya bahwa ternyata apapun yang kita inginkan dalam hidup itu hanyalah sebuah ilusi. Nih, saya punya sebuah bukti ya. Kamu pernah nggak teman-teman lagi pengen memiliki sebuah barang, begitu barang itu bisa kamu beli, tiba-tiba kok senangnya cuma sebentar gitu ya? Pernah nggak kayak gitu? Mau beli motor gitu, udah dapat motor nih, seneng gitu ya. Tapi kok rasa senengnya nggak sesenang dulu lagi ya setelah setahun atau 2 tahun kemudian, mas bro? Pernah seperti itu? Atau mungkin kamu yang perempuan nih, pengen banget beli tas gitu. Begitu udah beli tas seneng, tapi udah, habis itu ditaruh lemari aja, ditaruh di gudang aja, senengnya tuh gak sesenang dulu lagi. Pernah seperti itu? Kalau saya juga pernah. Saya membeli barang yang saya mau, alhamdulillah Tuhan ngasih rezeki, dapet tuh barang. Tapi ya udah senengnya gitu doang. Gak sampai seseneng seperti sebelum saya memiliki barang itu. Dari situ saya mikir, kenapa nih? Kok saya tidak sebahagia yang saya pikir ketika saya justru sudah memiliki apa yang saya mau? Dari situ saya akhirnya bertanya, kalau begitu, yang manusia butuhkan untuk hidup supaya bahagia itu apa? Dan akhirnya saya menemukannya. Kamu tahu apa jawabannya, teman-teman? Jawabannya adalah satu kata yang disebut dengan bersujud. Saya tuh kalau lagi beribadah sama Tuhan yang Maha Kuasa, itu rasanya nikmat loh, teman-teman. Dan kenikmatan ketika ibadah ini, kalau kamu bisa merasakan nikmatnya ya, itu nggak bisa dinilai pakai uang. Kalau ibadah kita udah bagus, ibarat kata tenang gitu ya, nggak terburu-buru, kusyuk bahasa gampangnya, itu rasanya damainya luar biasa. Dari situ saya akhirnya menemukan bahwa, ini yang selama ini gue cari. Yang selama ini saya cari itu bukan justru barang yang saya mau, bukan emas permata yang mahal, bukan mobil-mobil mewah, tapi yang justru saya cari adalah kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Itu yang kita cari, teman-teman. Nah mungkin banyak di antara kamu yang gak percaya. Masa sih mas bro? Kayaknya gue beribadah gak begitu deh rasanya. Nah memang saya gak bisa memungkiri banyak orang yang beribadah sekali lagi hanya sekedar memenuhi ritual. Yang penting gue udah ibadah mas bro. Masalah diterima belakangan deh. Masalah diterima atau gak sama Tuhan belakangan deh. Yang penting gue udah ibadah, titik. Nah pola pikir yang penting udah ini dalam beribadah, itu yang membuat ibadah kita jadi kurang ada efeknya buat kita. Nah sekarang gini, mindset kamu sebagai manusia yang harus dekat dengan Tuhan kamu rubah. Rubahnya gimana mas bro? Rubahnya dari yang tadi mindset atau pola pikir kamu mengatakan yang penting ibadah aja, diterima atau enggak urusan belakangan, dirubah jadi ibadah itu adalah kebutuhan bagi gue. Ibadah itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi ibadah juga kebutuhan buat gue. Artinya, kalau kita punya pola pikir ibadah adalah kebutuhan buat kita sebagai pelaku, kita harus merasakan nikmat dulu dalam ibadah, baru kita merasa bahwa kita sudah ibadah. Nah, untuk ini saya cerita dulu ya. Jadi gini teman-teman, karena saya sebagai seorang muslim, saya ibadahnya adalah sholat. Nah, sholat tuh, percaya atau enggak, saya pernah mengalami berbagai macam pengalaman, mulai dari yang enak sampai yang tidak enak. Nah, mohon maaf sebelumnya, kalau saya beribadah secara berjamaah di musola-musola yang saya pernah datangi, saya justru lebih sering merasa kurang enaknya. Loh, kenapa mas bro? Karena ibadahnya terlalu cepat.
Ibadah yang terlalu cepat itu membuat saya ngerasa kayaknya ibadah gua nih kurang gitu loh. Loh kok bisa? Kan udah ibadah mas bro. Bukannya itu yang penting? Bener. Yang penting itu adalah ibadahnya. Tapi kalau kita antara sebelum ibadah dan sesudah ibadah gak ada bedanya, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau kita ibadah menyembahnya karena dengan menyembahnya kita bisa menjadi damai. Itu berarti harus ada bedanya loh antara sebelum beribadah dan sesudah beribadah. Nah kalau saya nih biasanya, saya sholat berjamaah, tapi kurang dapet gitu di hati ya, nggak kusyuk karena terlalu cepat, saya sholat lagi teman-teman. Bener. Saya sholat lagi karena pola pikir saya berbeda. Dari yang tadinya yang penting ibadah diterima atau nggak belakangan urusannya sama Tuhan, menjadi ibadah adalah kebutuhan saya. Beda. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa yang sebenarnya dicari sama seseorang itu betul. Bukan kekayaan dan kesenangan, tapi kedekatan dia dengan Tuhan semesta alam. Nah, kedekatan dengan Tuhan semesta alam ini, teman-teman, bisa tercapai kalau pola pikir kita dalam beribadah dirubah. Dari yang tadinya pola pikir kita ibadah yang penting selesai, yang penting gue ibadah, diterima atau enggak belakangan urusannya sama Tuhan, dirubah menjadi ibadah itu adalah kebutuhan saya. Artinya, kalau pola pikir kita ibadah adalah kebutuhan saya, kalau ibadah itu tidak kena di hati, kamu ngulang lagi, sama seperti saya. Nah, masalahnya mau nggak kamu seperti itu? Kalau orang yang mungkin baru mendengarkan saya, mereka kan mengatakan, aduh susah mas bro, masa udah capek-capek gue beribadah, contohnya sholat, gue ngulang lagi, kan capek, ya itu. Itulah perbedaannya pola pikir kamu yang dulu sama yang saya ajarkan sekarang. Kalau pola pikir yang baru itu akan membuat kamu menjadikan semacam ketenangan sama dengan ibadah sukses. Karena memang benar, pasti kalau kita deket sama Tuhan semesta alam, kita harus tenang. Kalau antara sebelum beribadah dan sesudah beribadah kita nggak ada bedanya, ya mohon maaf apa bedanya? Ibarat kata kita nggak bisa menyentuh tuh cahaya ilahi. Kalau tidak bisa menyentuh, ya mohon maaf, ibadahnya kurang bisa menjadi suatu hal yang berguna bagi pelakunya. Ya, jadi coba deh, gunakan pola pikir baru saya tadi di dalam mengerjakan ibadah, pasti akan ada perbedaannya dalam hidup kamu. Oke teman-teman? Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan di curhatan ke-20 di minggu ini. Coba, menurut kamu hikmahnya apa yang bisa kita dapatkan dari email curhatan ke-20 ini? Hikmahnya adalah begini. Kebanyakan orang itu tidak memahami bahwa hubungan dua arah antara kita dengan Sang Pencipta itu adalah kebahagiaan sejati yang mana harus kita temukan. Tuhan itu dekat teman-teman, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Cuman rasanya Tuhan semesta alam itu menjadi jauh karena manusianya itu sendiri memiliki pola pikir yang salah ketika dia beribadah kepada Tuhannya. Nah oleh karena itu ayo teman-teman, berpikirlah menggunakan akal. Karena akal itu adalah semacam lentera, semacam satelit yang ditinggalkan Tuhan semesta alam supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam hidup ini. Termasuk juga di dalam menilai masa lalu seseorang. Mulai saat ini teman-teman, selepas video ini saya ingin kamu tidak menghakimi orang ya dari masa lalunya. Ada banyak orang putus asa teman-teman ketika dia melakukan suatu hal yang buruk seolah-olah semuanya kiamat. Tidak teman-teman, kamu berhak untuk melakukan kesalahan, tapi kamu juga berhak loh untuk memperbaikinya. Jadi kalau memang kita punya masa lalu yang salah, jangan jadikan itu semua seolah-olah sebagai sebuah akhir dalam hidup ini. Tebarkan cinta kasih kepada siapapun yang kamu ketahui, karena dari cinta kasih itulah bisa membuat setiap orang memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Hargai masa lalu seseorang dan lihatlah seseorang dari kehidupannya saat ini sambil kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam dengan pola pikir yang benar. Selamat menempuh minggu yang baru teman-teman. Saya doakan semoga di minggu yang baru ini hidup kita menjadi lebih baik, lebih cerah, dan lebih dekat dengan kebenaran Tuhan semesta alam. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.